Pernah nggak sih, kamu lagi lihat-lihat sepatu di toko oren, terus nemu satu model dari brand A yang desainnya keren. Pas nge-scroll lagi, ada brand B yang punya model mirip banget. Besoknya, kamu lihat di media sosial, brand C juga ngeluarin sepatu yang 90% mirip. Paling logonya aja yang dibedain. Mari kita berpikir, apakah mereka bikin di satu pabrik yang sama? Kemungkinan besar iya. Soalnya di dunia manufaktur kita kenal istilah ODM alias Original Design Manufacture. Contoh simpelnya, misal nih, kalian perintis sebuah brand sepatu nih, nggak punya pabrik atau bahkan searching material dan pengalaman bikin sepatu. Tapi kalian punya kenalan pabrik sepatu di Cina. Nah, waktu kalian datang ke sana, kalian langsung disodorin katalog sepatu yang material dan desainnya bisa disesuaikan sesuai order kalian. Nah, itu dia yang namanya white label. Sistem yang udah umum dipakai di industri fashion, bahkan sepatu sekalipun. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana sih sistem pabrik one for all ini bekerja? Dan apakah ini sebuah strategi bisnis yang cerdas? Atau cuma sekedar jalan pintas dengan mengorbankan originalitas? Oke, balik lagi di Shoe Inspector, dunia abu-abu white labeling sepatu. Sebelum ke pembahasannya, kalian harus tahu kalau merintis brand sepatu, apalagi dari awal, itu butuh banget research yang sangat besar. Mulai dari bikin pabrik, beli alat, entah itu cutting, sewing, press, dan lain-lain. Terus harus cari supplier material juga. Terus harus bikin cetakan sepatu atau yang biasa disebut dengan molding. Bikin desainnya, sampai R&D, itu semua butuh biaya yang gak sedikit. Prosesnya itu banyak dan kompleks, makanya harus kalian bisa bayangin sendiri sebesar apa sih research yang udah dikeluarin sama brand-brand dulu kayak Ardiles, Eagle, ataupun Specs supaya mereka ini bisa terus produksi dan bertahan sampai hari ini. Makanya white labeling ini bisa jadi jawaban buat pengusaha yang dananya ini cukup terbatas karena kalau ambil resiko dengan memulai dari awal bisa-bisa berhenti di tengah jalan. White label ini bisa dibilang langkah yang cukup bijak buat para pengusaha untuk bisa langsung produksi sepatu yang sudah teruji. Moldingnya udah ada, gak butuh R&D, tinggal sesuaikan desainnya aja. Dan dalam sebulan kalian udah siap buat jualan. Bisa dibilang white labeling ini juga cengli lah, karena pabrik ini bisa terus produksi dan pengusaha tinggal mikir cara jual sepatunya. Tapi ternyata sistem ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Yuk kita bedah. Jadi kita semua udah tahu kalau white labeling itu konsep yang cocok untuk para pebisnis baru di industri sepatu. Dengan modal yang lebih kecil, mereka bisa dengan cepat masuk ke pasar dengan harapan bisa bersaing. Makanya dengan eksistensinya yang cepat ke pasar, memungkinkan mereka ini punya pertumbuhan yang lebih cepat. Apalagi kalau punya tim marketing yang sangat hebat. Selain itu, masyarakat juga jadi punya lebih banyak pilihan dengan harga yang lebih murah. Soalnya biaya produksinya ini berhasil ditekan dan margin keuntungannya bisa dimaksimalkan. Tapi di satu sisi, ini juga bisa jadi sebuah jebakan yang menimbulkan homogenitas. Pasar sepatu jadi diisi oleh produk-produk yang serupa tapi tak sama. Coba kalian perhatiin, ada berapa model sepatu yang model dan desainnya ini mirip banget dengan Hoka Clifton 9, Converse, sampai New Balance. Makanya kalau sepatu white label ini makin banyak, ujung-ujungnya yang bisa kita lihat itu cuma siapa yang bisa kasih harga lebih murah. Karena ini yang terjadi di produk-produk lain. Terus white label juga ngasih identitas brand yang lemah karena nggak berhasil membangun koneksi dengan konsumen mereka. Dan objektif utama dari brand hanyalah penjualan. Soalnya cerita atau value apa yang mau dijual kalau produk yang dibikin ini kurang lebih sama dengan brand lain. Ini bisa jadi gawat juga buat industri sepatu di negeri kita karena memaksa brand untuk bertarung satu sama lain di area marketing dan harga, bukan inovasi produk. Tapi ternyata white labeling ini bisa jadi masalah yang lebih serius. Secara filosofis, apakah praktik white label ini etis? Tentu bakal ada dua sisi. White labeling etis secara bisnis karena pabrik pun punya hak mereka sendiri atas desain dasar mereka. Dan brand punya hak buat membeli dan menjualnya dengan merek mereka sendiri. Secara hukum, nggak ada yang mereka langgar. Tapi di sisi lain, ini bakalan jadi habit yang buruk buat brand. Karena kebanyakan dari produk yang mereka buat akan terinspirasi dari brand-brand besar. Entah itu Nike, Adidas, ataupun New Balance.
Makanya cukup wajar kalau brand white label ini seolah-olah jual produk yang desainnya meniru, tapi lewat jalur yang legal. Dan ini semua bakalan jadi ujian mental buat pengusaha sepatu Indonesia. Apakah goals mereka ingin bersaing secara desain dan inovasi, atau cuma nyari sales yang penting dompet keisi? Karena sampai hari ini, brand Indonesia yang R&D desain sendiri aja masih sering dianggap meniru brand luar negeri. Akhirnya bukan cuma pasar sepatu thrift yang masuk gray area, tapi di industri sepatu, termasuk white label pun ada di dalamnya. Karena nggak ada batas yang jelas antara inspirasi dan menjiplak secara halus. Dan apakah praktik ini menipu konsumen? Tergantung, karena ada yang bodoh amat, ada yang peduli, ada juga yang heboh. Ada yang nggak peduli dengan desain apa yang mereka jiplak, ada juga yang butuh cerita dan originalitas dari sebuah karya. Kalau kalian ada di tim yang mana? Akhirnya, kita bisa melihat sama-sama kalau praktik white label ini bisa jadi pedang bermata dua, antara akselerasi industri atau membunuh kreativitas secara perlahan. Ini adalah konsep yang cerdas dan efisien, tapi menimbulkan banyak perdebatan. Karena white label ini cuman bisa kita lihat sebagai alat. Mungkin kesimpulan yang bisa kita pelajari bersama adalah sebagai konsumen yang makin cerdas, kita akhirnya punya kesadaran untuk berpikir sebelum membeli sesuatu. Apakah saya membeli sepatu ini karena desain dan fungsi, atau percaya pada cerita dan inovasi yang dibawa oleh brand? Jawabannya tergantung kebenaran dalam diri kita sendiri, dan setidaknya menjadikan kita sebagai pembeli yang lebih bijak. Jadi gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar.